Perkenalkan, saya Siti Masita Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan best practice atau cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman materi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi tempat saya mengajar yaitu di SMP Negeri 1 Balikpapan. Adapun materi yang telah saya ajarkan kepada siswa yaitu materi menulis pantun menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan media kartu petunjuk pantun. Pembelajaran telah saya lakukan pada hari Senin 18 Oktober 2022. Adapun yang menjadi latar belakang atau situasi kondisi yang melatar belakangi permasalahan yang dihadapi siswa yakni berdasarkan pengamatan siswa masih kurang bisa dalam menentukan sampiran dan isi pada materi menulis teks pantun. Dari latar belakang tersebut diketahui bahwa hal itu dikarenakan guru belum menerapkan metode yang bervariasi sehingga pembelajaran belum maksimal dalam membantu siswa untuk menulis teks pantun. Praktik baik ini juga penting untuk dilakukan agar memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Selain itu, melalui praktik baik ini juga dapat memotivasi guru lain untuk dapat menerapkan model dan media yang bervariasi di dalam pembelajaran. Untuk menjalankan praktik baik ini, guru memiliki peran dalam merancang perangkat pembelajaran, menyiapkan model, media, LKPD, serta evaluasi yang terstruktur di dalam pelaksanaan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan ini yaitu keterbatasan sarana seperti LCD yang memang terbatas. Pelaksanaan praktik baik ini membutuhkan sarana sebagai alat untuk menyampaikan pembelajaran bagi siswa. Selain itu, guru juga perlu waktu yang lebih untuk mempersiapkan media yang menarik dan variatif agar pembelajaran lebih interaktif. Kemudian dari segi aksi atau langkah-langkah yang telah saya lakukan, yang pertama, seperti biasa, saya melaksanakan kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Yang mana dalam kegiatan pembuka, guru mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa, dan melakukan ice breaking serta apersepsi untuk memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian, pada kegiatan inti, guru menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Di dalam model Project Based Learning, guru menggunakan media kartu petunjuk pantun dan aplikasi Canva agar siswa dapat menulis pantun lebih menarik dan lebih efektif. Dalam tahapan-tahapan Project Based Learning, yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Di tahapan itu, guru menyampaikan pertanyaan pemantik untuk memancing siswa dalam pembelajaran. Kemudian, guru dan peserta didik bertanya jawab tentang apa yang diamati, yaitu teks pantun sebagai contoh dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu, guru mengajak siswa untuk membentuk kelompok. Dalam hal ini yaitu tahap mendesain perencanaan produk. Guru menyampaikan terlebih dahulu kegiatan pembuatan proyek menulis teks pantun menggunakan media kartu petunjuk pantun dan aplikasi Canva. Kemudian yang kedua, peserta didik setelah membentuk kelompok, peserta didik berdiskusi untuk menyusun rencana pembuatan pantun. Lalu langkah berikutnya, siswa dan guru menyepakati durasi pengerjaan pantun, yaitu di tahap menyusun jadwal pembuatan. Kemudian guru tak lupa memonitor keaktifan siswa dalam perkembangan proyek atau dalam proses pembelajaran menulis pantun. Kemudian, guru menguji hasil dengan cara peserta didik mempresentasikan hasil menulis teks pantunnya di depan teman-temannya. Kemudian, dari tahapan evaluasi pengalaman belajar, siswa yang lain dapat memberikan saran ataupun komentar terhadap siswa yang melakukan presentasi. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil proyek di akhir pembelajaran. Setelah itu, guru juga memberikan evaluasi sumatif sebagai bahan untuk melihat apakah ketercapaian siswa dalam pembelajaran sudah tercapai atau belum. Pembelajaran dilakukan
melalui Google Form yang dibuat dalam bentuk evaluasi sumatif. Kemudian pada kegiatan penutup, peserta didik dan guru merefleksikan pengalaman belajar siswa secara lisan. Itulah beberapa aksi yang guru dan peserta didik lakukan atau langkah-langkah dengan penerapan model project based learning. Tak lupa, guru juga memberikan penguatan umpan balik dan tindak lanjut serta menyampaikan materi berikutnya untuk siswa pelajari. Kemudian pada tahap refleksi hasil dan dampak di metode STAR ini, jadi aksi yang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh guru ini memberikan dampak pada siswa, yakni perubahan tingkah laku pada siswa menjadi lebih aktif dan kreatif, dan pembelajaran pun berpusat pada siswa. Pembelajaran yang dilakukan tidak lagi monoton karena guru menggunakan media kartu petunjuk pantun yang memudahkan siswa dalam menulis pantun serta aplikasi Canva yang menarik untuk siswa pelajari. Kemudian hal ini juga berpengaruh terhadap hasil belajar dari proses yang sudah dilaksanakan. Penggunaan media ternyata sangat efektif dan dapat menjadi inovasi bagi guru untuk menstimulus siswa agar lebih kreatif dalam menyelesaikan proyek membuat pantun. Adapun respon terkait strategi yang telah dilaksanakan itu ada dalam bentuk testimoni dari beberapa guru, yakni guru mapel serumpun, kemudian guru dari bagian tim kurikulum, serta guru bimbingan konseling. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai best practice saya. Semoga dapat menjadi praktik baik bagi guru mapel lain, terkhususnya mapel bahasa Indonesia, agar menjadikan pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya, jenis teks yang kalian baca udah pasti teks pantun. Terus teks pantun yang sudah dibaca tadi ada pantun teka, dan juga pantun kenalan. Nah, kemudian baik anak-anak, kemarin kita sudah membentuk kelompok ya, ini sudah ditampilkan nama-nama kelompoknya di depan. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 8, setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Jadi ini kelompok kalian dan kalian juga sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Ibu akan tampilkan LKPD untuk kegiatan belajar hari ini ya. Ini LKPD-nya, silakan dicermati ya. Ketua harus mengatur anggotanya, jadi semua anggotanya itu dapat satu pantun karena dapat 5 kartu ya, sesuai dengan jumlah orangnya. Kemudian nanti kita akan saling memberi saran, tanggapan dan komentar pada saat presentasi di depan ya. Jadi ibu akan memberikan LKPD dan juga pantulan ini ya. Baik, anak-anak sudah mendapat LKPD ya, setiap kelompok, kemudian kartu petunjuk pantun sudah dibagikan ke semua anak ya di setiap kelompok. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Jangan lupa durasinya harus selalu diingat ya Nak ya. Ketua kelompok mengatur memang anggotanya agar semua mengerjakan, dan ibu akan mengamati kalian tiap kelompok ya Nak ya. Ini lagi ngedit ya Nak ya? Coba lihat. Kelompok 1 coba karena tadi sudah selesai, silakan ke depan dulu Nak, presentasi dulu. Ini ada kendala elektronik, jadi silakan kalian langsung maju dulu ke depan membacakan hasil pantun kalian yang sudah kalian edit melalui aplikasi Anfa ya. Silakan kelompok 1 ke depan sini Nak. Semuanya. Ayah Josia silakan. Mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Ibu Fitri dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pantun kami. Di sini kami akan membacakan sebuah pantun. Jangan mau bilang cakep ya. Oke, dengerin ya. Sifat jahat harus dibuang. Digantikan dengan sabar. Janganlah banyak utang, bisa-bisa kau dikejar. Ya. Intinya tadi adalah janganlah banyak utang, nanti kau akan dikejar ya. Baik anak-anak, kita coba satu kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi, kelompok 2, karena
Bandung? Di jalan terinjak paku. Mencari ilmu tuh tak perlu bingung, karena semua dia di buku. Dan dari kami kelompok 2 ada silakan atau silakan Nak. Ada saran nggak? Atau ada tanggapan menurut kalian sudah benar atau belum? Bagus nggak? Bagus ya. Baik, kami dari kelompok 2 kami undur diri. Maaf tidak sempurna, pada yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Baiklah anak-anak. Selanjutnya kita akan tadi hasil pantunnya sudah dikumpul semua ke ibu ya, udah cek ya, ini udah semua. Kelompok 1 sampai 8 sudah pada ngirim ke WA ya. Oke, sekarang Nak, ibu akan share link ya, link Google Form yang isinya adalah evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi pembelajaran dari hari ini ya. Ya, link evaluasi Sumakim. Silahkan diisi ya. Ini ya, sudah masuk ya. Oke. Kegiatan kita setelah ini adalah refleksi ya. Refleksi. Jadi hal apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Coba salah satu menyampaikan. Yang topik aja deh. Yang mau terdekat dari ibu nih ya, ya. Silakan. Yang sudah kita pelajari, tadi kita belajar apa aja Nak? Belajar apa? Ayo. Membuat pantun dengan petunjuk yang sudah diberikan. Oke, terus presentasikan pantun, evaluasi juga ya. Oke, paham sudah ya pelajaran hari ini Nak ya? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Jadi hari ini kegiatan pembelajaran kita sudah selesai anak-anak ya. Kita sudah menggunakan media kartun dan juga media Canva. Dengan media Canva kalian bisa mendesain tulisan kalian menjadi lebih menarik, lebih enak dibaca, ya nggak? Ibu lihat itu hasilnya bagus-bagus desainnya tadi yang ya. Nah jadi dari situ kalian bisa belajar hal-hal lain lagi. Nah kalau cuma mendesain ini aja, kalian bisa mendesain berbagai macam hal melalui aplikasi tersebut ya. Oke. Ibu ada apa namanya? Ada pantun nih buat kalian. Jalan-jalan ketemu aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada kekeliruan hari ini sampai tidak lidah ya. Dan ibu minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penyampaian. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hani. Selamat siang Bu Fitri. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Hani. Di sini saya mau membuat video testimoni. Saya ingin bertanya mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan di program PPL kategori 2 ini. Yang ingin saya tanyakan dari pandangan Ibu terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lihat terhadap saya, dari saya dulu dan sekarang itu menurut Bu Hani kira-kira perbedaannya itu bagaimana ya Bu? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi dari yang saya amati dari proses pembelajaran yang Bu Fitri lakukan di kelas itu banyak inovasi, terutama dari perencanaan, kemudian proses sampai evaluasi. Bagaimana bisa saya katakan demikian? Karena kalau melihat dulu itu kita masuk ke Bu Fitri misalnya masuk kelas, saya bisa katakan
monoton gitu saya. Nah sekarang itu banyak perubahan. Saya lihat keaktifan anak-anak ketika maju seperti menulis pantun, kemudian memanfaatkan teknologi seperti Canva tadi yang saya lihat, Canva yang membuat presentasi pembelajaran anak-anak menjadi menarik dan ibu pun bisa meresponnya dengan sangat menarik, membuat anak-anak menjadi antusias. Dari proses itu kemudian tak lupa juga Bu Fitri, saya lihat ada penilaian formatif di situ ya, formatif selama berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, Sesuai dengan kurikulum Merdeka. ya sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian setelah itu dilakukan lagi proses penilaian sumatif ya, untuk menilai ketercapaian pembelajaran yang Ibu Fitri lakukan di kelas ya. Dan itu menurut saya sangat inovasi yang baik, yang sangat baik, yang bisa menjadi contoh dan kalau terus dilaksanakan dapat membawa perubahan dan memberikan pembelajaran bermakna di dalam kelas. Lalu Bu, kalau untuk penggunaan media sendiri yang sudah saya terapkan seperti ada media kartu petunjuk pantun yang membantu siswa itu tadi, bagaimana menurut Ibu? Apakah itu sudah maksimal atau ada yang masih perlu diperbaiki? Kalau menurut saya kan anak-anak di kelas itu ya pengen diajak aktif ya dengan berbagai macam modalitas belajarnya, dari gaya belajarnya, dan kartu petunjuk pantun yang Bu Fitri buat itu dapat menstimulasi mereka untuk lebih aktif belajar, dan itu perantara mereka untuk mengerjakan dan mengikuti pembelajaran di kelas menjadi lebih semangat. Terima kasih ya Bu atas pendapatnya mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan di program PPG kali ini. Terima kasih banyak Bu Hani. Semangat. Ya. Selamat siang Bu Natalis. Ya Bu, di sini saya ingin membuat video testimoni mengenai pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas. Perbedaan pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya PPG dengan yang sudah saya terapkan pada saat saya PPG Bu. Nah, dari pembelajaran yang sudah diamati oleh Ibu mengenai pembelajaran berbasis project menggunakan media kartu petunjuk pantun dan juga aplikasi Canva dalam menulis pantun, kira-kira apakah ada perbedaan Bu dari apa yang saya ajarkan sekarang sama yang saya ajarkan sebelumnya? Kalau saya lihat ya perbedaannya itu sangat signifikan ya, karena Mbak Fitri kan menggunakan media pantun dan media Canva untuk lebih memudahkan anak ya untuk menulis atau mempelajari pantun itu sendiri. Sehingga perbedaan sangat signifikan sekali, sehingga apa yang Mbak Fitri laksanakan atau Mbak Fitri lakukan setelah PPG itu mengalami perkembangan, anak juga mudah memahaminya, dan apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum yang anak-anak bisa menggunakan kemampuan mereka sendiri dengan bakat mereka sendiri. Saya rasa itu sangat baik sekali dan mempunyai perkembangan yang sangat baik. Jadi kira-kira pembelajaran menggunakan media itu termasuk bagian dari inovasi nggak sih Bu? Menurut Ibu? Ya, menurut saya itu bagian dari inovasi dengan media itu ya, karena kalau tanpa media rasanya kan juga untuk menyampaikan itu hanya monoton, itu kan kurang bagus. Dengan media itu juga memudahkan kita untuk menyampaikan materi, anak-anak mudah menangkap. Dan apakah pembelajaran ini menurut Ibu bisa ditiru oleh teman-teman sejawat yang lainnya? Saya rasa itu sangat bagus, bisa kita tiru untuk pembelajaran seperti ini ya. Apapun yang kita lakukan untuk anak-anak, apalagi untuk mempermudah anak-anak, itu sangat bagus sekali untuk kita tiru. Diaplikasikan juga ke kelas-kelas lainnya Bu ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Bu atas pendapatnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Bu El. Selamat siang. Ya Bu El, di sini saya minta bantuan Bu El untuk membuat video testimoni mengenai
mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan dalam program PPG. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bu El, dari pembelajaran yang sudah Bu El amati pada saat saya PPG ini dengan sebelum saya PPG, kira-kira apakah ada perbedaan yang signifikan, terutama dalam prosesnya? Karena di sini kan pembelajaran yang sudah saya lakukan yaitu mengenai materi menulis pantun. Di situ saya menggunakan media kartu petunjuk pantun dan juga saya juga menggunakan aplikasi Canva sebagai media untuk siswa dalam menulis pantun. Nah, kira-kira menurut Bu El, dalam prosesnya itu apakah ada perbedaan cara mengajar saya yang dulu dengan yang sekarang? Baik, mungkin pengamatan saya ya, untuk sebelum PPG mungkin terasanya itu lebih monoton, media yang digunakan jarang dan juga tidak variatif. Tapi setelah kemarin diamati, mengikuti PPG, setelah itu dari media yang digunakan seperti yang kartu tadi, ininya itu anak-anak terlihat sangat terbantu untuk menulis pantun. Biasanya kan kalau menulis pantun itu susah ya. Tadi dengan media kartu tadi itu anak-anak terlihat terbantu gitu. Kemudian dalam prosesnya juga lebih terstruktur dan lebih terukur, lebih sistematis lah gitu. Dari persiapannya, media yang digunakan juga sesuai dan menjawab kebutuhannya anak. Ya, kalau untuk dari segi penilaian yang saya sudah lakukan, dari adanya asesmen diagnostik, kemudian penilaian proses dalam penilaian proyek itu tadi, dan juga evaluasi sumatif yang sudah saya lakukan, menurut Bu El, kira-kira apakah sudah terstruktur ataukah ada yang masih kurang, Bu? Sudah terstruktur sih menurut Sesuai dengan IKM ya, Bu ya? Sudah terstruktur karena kan memang dalam proses kurikulum Merdeka implementasinya itu kan dalam pembelajaran memang ada 3 tahapan asesmen itu yang perlu dilakukan, dan itu sudah dilakukan oleh Bu Fitri. Nah, kira-kira Bu, dalam prosesnya ini apakah pembelajaran yang saya lakukan ini menurut Ibu bisa untuk ditiru teman-teman lain yang se-MGMP seperti itu, Bu? Iya, sangat bisa menurut saya. Bisa ya? Sangat bisa. Terima kasih ya Bu ya atas pendapatnya. Demikian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih Bu El. Sama-sama, Ya. Bu Fitri.